Terus ada musik yang kalau kita denger itu bawaannya pingin wah menyembah berhala gitu. Musik-musik kekafiran. Menyambut Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad itu kan pakai rebana. Tola'al. Halo teman-teman semua, selamat datang para pecinta Gilgas Krim. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama kita yaitu Pranagan Jambu Klebe. Nah, di sini kita akan membahas yang lagi rame ya, yaitu adalah perdebatan atau perbincangan tokoh-tokoh mengenai musik itu halal atau haram sih. Nah, di sini kita akan mengulik sejarahnya. Ya, sejarah bagaimana bermulanya musik itu menjadi perdebatan di ngobrolin sejarah. Nah, musik nih, menurut gua kalau musik tuh hal yang apa ya? Kalau diharamkan tuh gimana jadi aneh gitu. Sedangkan musik tuh bikin semangat, relax kayak gitu. Iya, iya. Nah, kenapa musik itu diharamkan? Ya, musik itu diharamkan karena ketika zaman jahiliyah itu digunakan sebagai pengiring perbuatan kemaksiatan, seperti ketika berpesta dengan khamr itu kan kayak berpesta-pesta dengan khamr terus diiringi musik sebagai pelengkapnya pesta itulah. Terus selain itu juga zaman dulu itu juga digunakan sebagai ratapan-ratapan orang yang meninggal gitu. Jadi kan itu suatu perbuatan yang tidak diperbolehkan gitu loh di Islam itu, kalau orang meninggal terus meratap-ratap sampai parah gitu. Nah, zaman dulu itu ada orang-orang penyair yang disewa oleh tuan rumah buat ngeratapin si orang yang sudah meninggal itu gitu. Ya kan kalau kayak gitu kan yang dibilang untuk mengiringi hal-hal kemaksiatan kan udah diubah kan sekarang, kayak banyak yang bersolawat. Itu namanya apa? Hadroh tuh? Ya, hadroh. Ya, bersolawat. Ya intinya rebana. Kayak gitulah, rebana kayak gitu kan. Itu juga bisa dibilang musik. Iya. Jadi kenapa masih bisa diharamkan gitu loh, kan secara apa ya? Itu kan udah diubah gitu dari yang mengiringi hal yang buruk, sekarang udah menjadi hal yang positif gitu loh. Iya. Sedangkan kayak Allah aja bersolawat gitu, malaikat bersolawat. Kenapa bisa diharamkan? Itu kan musik juga itu. Ya. Ini dalam kutip orang-orang yang mengharamkan sampai sekarang ya. Jadi ada yang berpendapat wah musik itu haram secara mutlak gitu kan. Nah, itu kan kayak aneh kalau secara mutlak. Padahal kan itu kontradiktif dengan apa yang kita alami sekarang. Yang sekarang itu musik sudah menjadi hal yang positif, enggak lagi yang mengiringi hal-hal yang buruk gitu loh. Ya gua aja ini kayak musik gua tuh parah, kayak maksudnya parah tuh ya kayak gitulah, banyak kayak lirik-lirik yang melenceng gitu. Tapi gua ngambilnya itu bukan gua ikut melenceng, enggak, tapi dengan nada-nada yang kayak gitu tuh bikin kayak membara gitu, badannya jadi semangat gitu loh. Jadi kalau menurut gua tuh apa sih musik bisa haram gitu, itu musik tuh membawa hal yang positif menurut gua sih. Padahal kan dari dasar kemanusiaan kita ya, kayak kita itu memiliki insting yang sudah melekat pada jiwa manusia kan. Salah satunya keindahan gitu loh. Iya. Nah, keindahan itu kan bisa diaplikasikan di berbagai macam. Ada yang menggunakan keindahan secara pandangan seperti melukis, seperti seni. Seni gitu kan. Ada yang mengaplikasikan keindahan itu, menyalurkan keindahan itu di dalam suara-suara ya, termasuk musik itu kan. Nah, kalau kita mengharamkan mutlak kan jadinya ya gimana, padahal kalau kita
contohnya kerja terus diiringi dengan musik kita apa Jadi itu play relax musik itu, gitu kan santai. ya jadi relax, jadi kerjaan kita juga bisa apa ya bisa ke handle karena kita relax gitu loh. Iya, jadi kayak ngontrol tubuh kita buat ini nggak terlalu kemerungsung lah. Iya, nggak terlalu apa ya Apa cok kemerungsung? ya gitulah pokoknya tahulah teman-teman kemerungsung gitu loh, kayak nggak ini gerah gitu loh, jadinya kan lebih rileks lah. Iya, intinya kayak gitulah, lebih rileks, nyaman gitu. Iya. Buat melakukan aktivitas itu jadi nyaman lah intinya. Nah gitu. Menurut gua ya, perdebatan musik itu aneh. Maksudnya aneh tuh kalau kita lihat sejarahnya ya, perdebatan itu udah dari lama itu. Dari lama banget gitu. Dari dulu kayak tokoh-tokoh itu memperdebatkan musik haram halal gitu. Tapi itu udah lama tapi belum nemu kesepakatan bahwa musik itu haram atau halal gitu loh. Iya. Terus sampai sekarang masih memperdebatkan, itu menurut gua kuno banget sih anjir. Iya ya kuno banget. Padahal kan kita kalau punya pendapat seperti ulama-ulama zaman dulu kan ada pendapat yang berbeda, selagi pendapat itu bisa dikembalikan ke sunnah dan Quran kan juga fair-fair aja gitu loh. Iya. Jadi ya Terus kamu kan perdebatan dulu juga ada kesepakatan kan. Iya. Walaupun kayak nanti akhirnya ikut imam-imam yang walaupun berbeda tuh tapi sorry. Ada apa ya? Ya ada yang diikutin gitu loh. Iya, ada yang diikutin dan memiliki kesepakatan masing-masing, ada yang Iya, halal, ada yang haram. Ya maksud udah, gua pakai pendapat yang haram, lu pakai pendapat yang halal gitu kan. Gua Enggak sih, masalah gua gitu loh. harus halal sih. Apaan musik haram, Cuk? Enggak jelas. Iyalah ya apa ya? Aneh gitu aja gitu loh. Ya aneh. Ngapain kayak kita tuh kalau bisa dibilang kita apa ya? Kalau tanpa musik itu kacau. Ya, Tahu apalagi kan sendiri kan gua polisi Spotify. polisi skena. Ya, zaman sekarang kan juga Iya, lagi rame kan, lagi skena-skenaan tai gitu. skenaan gitu kan. Nah, ya itu menjadi hal yang apa ya ambigu kalau musik itu sampai haram. Iya, gitu. benar. Banyak yang kontra juga kan. Iya. Kan sekarang lagi rame kan tokoh-tokoh itu memperdebatkan musik itu halal dan haram gitulah. Nah, kalau menurut gua ya itu musik yang halal tuh ya yang nyaman gitu, yang enak didengar. Terus itu sih sebenarnya masalah sudut pandang. Kalau menurut lu ya kayak musik seperti apa sih yang diharamkan? Ya, kalau ya ini gini ya, mengulang dari apa yang aku pelajarin kalau musik-musik yang diharamkan itu menurut para tokoh itu ya seperti musik yang mengiringi kemaksiatan seperti tadi kan yang sudah aku katakan mengiringi Homer. pesta pura Homer gitu kan. Terus musik-musik yang apa ya melalaikan kita lah dalam urusan kita beribadah kepada Allah gitu kan. Itu juga dikategorikan menjadi musik yang diharamkan karena kita jadi lalai dengan Ya itu kan menyangkut kita. ke semuanya, bukan musik doang. Kayak misal apa ya? Misal kayak hal yang positif aja gitu. Contohnya kerja gitu kan. jangan kerja. Kayak contohnya pengajian. Pengajian itu hal yang kayak religius banget itu. Positif Bisa gitu dibilang ibadah juga kan. Pengajian itu menurut gua juga bisa jadi haram kalau mereka melalaikan sholat. Iya. Misal kayak ada pengajian itu sampai jam 5 sore gitu. Sampai jam 5 sore itu kan mereka pulang dari pengajian kan, orang-orang pulang dari pengajian sampai rumah dia pengajian tapi nggak melakukan sholat. Itu jadi pengajian yang haram, itu bukan musik doang.
ya kayak gua ngomong tadi itu jadi menyangkut semua hal, bukan cuman musik doang. Tapi kenapa masih memperdebatkan musik anjir? Iya, ya gitu. Ya seperti pengajian pun juga haram kalau bisa melalaikan sholat kayak tadi ya. Iya. Seperti halnya musik juga gitu. Iya. Dan ya itu hal yang wajar kalau perkara yang bisa melalaikan kita beribadah kepada Allah kan ya jadi haram gitu. Misal kalian nonton YouTube, nonton debat para tokoh-tokoh, tapi kalian tidak sholat, sama saja haram. Terus yang selanjutnya itu ada musik yang menunjukkan kita kepada perbuatan maksiat gitu. Kalau sorry, satu lagi. Kalian komen-komen di sosmed, ngetik-ngetik bikin status masalah musik haram dan halal, tolol. Tapi kalian tidak sholat ya, maksud gue ya. Iya, ya itu yang nggak sholat gitu kan, Iya. tapi sok-sokan Iya. wah, berpendapat gitu kan. Nah, Ya berpendapat pun menurut gua boleh, cuman kalau sampai keras gitu nggak bisa toleransi, apa sih tolol. iya, dan musik yang selanjutnya itu yang menunjukkan kepada perbuatan maksiat itu seperti musik apa ya? Kalau kita dengerin musik itu bawaannya pingin Misal sange, gitu. Kayak apa ya, musik yang di telinga kita musik bikin- apa tuh yang bikin sange? ya nggak tahu lu kan, jangan lu itu musik apa anjir. Terus ada musik yang kalau kita denger itu bawaannya pingin menyembah berhala gitu. Iya paham Nah, ya. itu kan musik-musik kekafiran. Nah itu kan nggak relevan gitu loh. Jadi kita ya bawaannya pingin maksiat gitu. Iya paham bang. Nah itu yang diharamkan gitu kan. Kalau kita ambillah musik yang menyegarkan jiwa kita kayak seperti Rohman ya Rohman gitu kan. Iya. Masa diharamkan kan nggak make Aneh sense ya, gitu kan, benar. aneh gitu kan. Benar. Padahal itu kan musik yang menggugah kita untuk mengulik Al-Qur'an, Iya, membaca benar, Al-Qur'an benar. gitu Itu kan. positif, itu positif. Itu positif kan. Nah, itu kalau diharamkan kan juga wah, masa ya diharamkan, itu hal yang mendorong kita menjadi lebih baik loh, menjadi pribadi yang bisa ngulik Al-Qur'an, Iya, baca benar. Al-Qur'an gitu kan. Ya karena Musik-musik punk itu juga liriknya itu tentang persatuan, gimana cara kita bersatu. Sedangkan kayak Al-Quran pun ada kan yang nyuruh manusia itu bersatu tanpa Iya. perselisihan gitu. iya. Nah itu Anda yang masih berpikiran negatif sama anak punk itu, tolol kalian. Orang itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri ya, boleh aja gitu loh, fair-fair aja. Jangan sampai kita Maksudnya gue tolol, sorry ya tadi bukan tolol yang bodoh gitu, cuman tolol itu anak ML itu loh, lol ngakak itu tolol, jadi lol itu tolol. Padahal aslinya ngakak itu, maksud gue ngakak itu tolol, bukan Iya, bukan bodoh. yang tolol itu yang kurang literasi sih. Iya, iya. Nah, itu. Jadi kita mempunyai pendapat sendiri-sendiri, bisa pakai pendapatnya sendiri-sendiri, ya silakan mau berpendapat itu gimana, tapi jangan sampai menyudutkan pendapat orang lain kayak Iya. wah, Iya, orang bener sih. anak pang itu negatif, jangan begitu Iya, karena jangan. ya Karena belum tentu Anda lebih baik dari dia. soal yang tadi itu ya kita bisa fair lah ya, musik itu bisa menjadi haram, bisa menjadi halal, atau bisa kan secara kalau dikembalikan ke hukum dasar itu kan ada 5 hukum. Nah musik itu termasuk perbuatan kita melakukan sesuatu. Iya. Nah itu dihukumi atau didasari dengan hukum-hukum dasar tadi yang 5 hukum, ada makruh, ada haram, ada mubah, ada Ya menurut gua tuh kalau musik ya, ngomongin musik itu kebanyakan orang-orang itu suka musik karena kerelatan sama hidup. kerelatan sama hidup. Nah mungkin kalau orang-orang yang dengerin musik-musik apa ya, misal contoh musik-musik yang nyembah berhala, itu kayak nggak mungkin aja itu orang Islam dengerin kayak gitu tuh, walaupun ada kemungkinan. Ya, dalam kutip nggak tahu isinya, mungkin Iya. bahasa luar, bahasa Iya. gitu. Maksudnya tuh cuman
menurut gua kalau orang tuh dengerin musik pasti relate sama hidupnya gitu. Nggak yang misal nggak relate gitu tiba-tiba suka, itu kan mbak-mbak pabrik. Kalau kata anak sekarang mah FOMO gitu kan. Ya FOMO, bener FOMO. Jadi Poser, iya. FOMO poser gitu. Yang ikut-ikutan. Ya jadi kayak yang di opening tadi. Iya bener. Dangdut ada Gilga Scream-nya gitu kan. Itu kan aneh banget gitu kan. Bukan dangdut tapi ada scream gitu. Ada Aneh kan padahal scream ke musik keras. iya. Kayak kelihatan banget anjir FOMO-nya, Cuk. Aneh gitu kan, aneh nggak sesuai genre gitu. Iya. Padahal kan Scream kan Ya dia memaksakan gitu loh biar menjadi musik yang lagi ngetren gitu. Sekarang kan lagi ngetren yang musik kayak keras, beatnya cepet ya gitu. Iya. Ngebeat gitulah maksudnya. Malah kayak dangdut ada screamnya. Babak pabrik, babak. Nah kayak tadi kan mereka tuh masih memperdebatkan musik yang kayak gitulah, pokoknya musik haram dan halal. Terus sejarah itu bisa tercipta, maksudnya bukan tercipta sih, tapi sorry, sejarahnya bisa mereka itu memperdebatkan musik itu gimana? Nah, oke, sejarah bermulanya perdebatan musik. Iya, perdebatan musik. Ada halal, ada haram gitu kan. Iya, gitu. Nah, itu sejarahnya itu ya kalau zaman dulu karena musik itu mengiringi hal-hal yang maksiat gitu kan. Kayak mengolok-olok orang lain itu pakai syair kalau zaman jahiliyah kan gitu. Pakai syair, mereka mengolok-olok. Iya. Contoh-contoh membuli siapa ya? Bully itu yang kalah. Ya. Song satu. Nah, gitu kan. Nah, itu pakai syair gitu. Kayak gampangnya gini, kalau kampanye gitu kan. Nah, Iya. kita katakanlah black campaigns gitu kan. Iya, black campaign. Untuk memperolok pasangnya lain kayak 01 atau 02 atau 03 gitu kan. Loh, kenapa nujunya ke situ? Ya ini contoh gitu kan. Kalau dalam kampanye terus ada black campaigns. Golput? Ya kalau golput mah nggak milih, suka-suka dia, tapi Iya, lu golput? gua enggak golput. Lah kenapa nyebut tiga-tiganya? Ya enggak, ini contohnya cuy. Jadi gitu contohnya, kalau ada yang katakanlah orang yang ingin menjatuhkan orang lain dengan mengolok dia itu pakai syair gitu. Misal kayak ingin menjatuhkan ini kerajaan Poden gitu, contoh. Iya, contoh gitu. Gimana kan. itu contohnya? Nah, itu kan kalau ada yang mau mudita gitu kan. Iya. Terus menggunakan. Mereka bikin syair gitu. Iya, bikin syair, nyewa orang-orang yang pinter membuat syair, yang sastra syairnya itu tinggi. Nah, itu dibikin syair lah buat mengolok-olok si raja yang ingin digulingkan, contohnya gitu. Kayak sekarang tuh banyak kayak tim-tim bola Indonesia pun kayak mereka saling mengolok-olok tapi pakai musik. Nah, gitu. Gitu kan. Itu kan Ya bukan Indonesia aja sih, banyak kayak fan-fan sepak bola di luar gitu juga ada yang mengolok-olok pakai musik. Info sedikit guys, tadi malam MU win. Pesan buat yang katanya Etihad angker, jangan hilang. Kemenangan hanya Manchester is red, not blue. Hai. Kembali nih ke sejarah ya, sejarahnya. Jadi kan diharamkan tuh, nggak diperbolehkan karena mengolok-olok orang lain gitu kan. Iya. Diharamkan. Tapi karena apa itu pas zaman-zaman Nabi Muhammad itu diperolok oleh orang kafir, dibela oleh sahabatnya yang membuat syair juga untuk menyanjung-nyanjung Nabi gitu kan. Jadi kayak jadi paham gue. Jadi kayak awalnya yang sekarang itu dibilang rebana itu dari kayak itu
apa ya, syair yang menyanjung Nabi kayak gitu kan. Iya, Jadi kayak sekarang bisa jadi culture gitu, jadi budaya gitu kan. Di sisi lain Nabi Muhammad itu juga tidak memperbolehkan musik karena apa? Karena buat mengiringi kemaksiatan. Di sisi lain Nabi Muhammad itu menyukai karena pas Nabi Muhammad itu hijrah. Tapi gue pernah denger ini kayak perang apa gitu ya, Nabi Muhammad itu menyuruh umatnya untuk bersolawat gitu katanya. Iya, bersolawat tapi itu ada nggak sih? Kayak gue tuh kayak pernah denger tapi dengernya di mana gitu lupa gue. Iya, jadi emang diperintahkan untuk bersolawat gitu kan. Nah, yang paling dekat dengan kejadiannya Nabi itu pas Nabi Muhammad hijrah. Itu kan orang-orang Ansor itu kan menyambut Nabi Muhammad, kedatangan Nabi Muhammad itu kan pakai rebana. Tola alfa. Itu pun Nabi Muhammad tidak marah ya, tidak mengharam-haramkan kan? Iya, enggak, dan malah menyukai dengan yang bermusik itu, mereka yang pakai rebana gitu kan, dan mungkin saja kayak orang tokoh-tokoh itu memperdebatkan musik itu bukan yang rebana, bisa aja mereka personal kayak apa ya, memperdebatkan musik haram itu yang kayak misal menggunakan gitar gitu kan. Rebana nggak ada gitar kan? Iya. Kalau drum bisa jadi enggak sih, soalnya di rebana pun juga ada bass, kayak ada gitu, kayak suaranya mirip-mirip senar gitulah. Ya itu apa ya, kalau aku lihat ya secara logika aja nih, kita berpikir secara logika. Iya. Nabi Muhammad itu menyukai orang-orang Ansor yang bersolawat, enggak bersolawat tapi apa itu, menyambut kedatangan Nabi dengan musik-musik itu. Iya. Gitu kan, Nabi Muhammad aja suka. Dan tapi di sisi lain Nabi Muhammad tidak memperbolehkan musik karena untuk ini, musik-musik untuk mengiringi kemaksiatan. Kalau secara logika aja kan udah ketemu itu. Oh, berarti kalau musik yang haram itu yang seperti ini. Iya, paham. Kalau yang halal seperti ini, ya udah nggak usah diperdebatkan gitu kan. Iya, kayak manusia pun juga punya otak sih buat mikir kayak mana yang baik, mana yang enggak gitu kan. Iya kan. Ya kalau gua sih ini lebih pakai pendapat yang bisa halal bisa haram. Iya. Jadi lebih fleksibel gitu loh. Iya. Itu jadi, kayak tergantung apa ya? Tergantung orangnya juga sih itu. Tergantung kenyamanan seseorang sih kalau mau menyebut itu haram atau halal. Tapi kalau gua sendiri, misal kayak lu aja, misal musik yang lu haramin itu musik yang kayak tadi yang disukain mbak-mbak itu tadi. Itu menurut lu haram karena itu bikin lu kayak jadi moodnya kurang, atau lu jadi males bekerja, males ngelakuin apa-apa. Itu bisa dibilang haram kan? Iya. Bisa aja gua dengerin musik lu juga bisa aja diharam. Kalau gua dengerin musik lu itu jadi males sholat kayak gitu kan jadi haram. Bener. Tapi kalau gua dengerin musik yang enggak lu suka gitu, terus gua jadi rajin ibadah gitu, itu halal itu, bro. Iya, itu malah bagus, bro. Itu positif, bro. Nah, tapi aku herannya sekarang ini loh, banyak fenomena yang bersolawatan rame itu kan. Anjir, nyenggol ke situ. Bersolawatan rame. Ya, sholawat itu kan bagus, termasuk kita kan menyanjung Nabi, bersolawat kepada Nabi, beribadah. Tapi pernah gak lihat ini? Gua pernah lihat video, yaitu di tempat sholawatan ada yang cipokan, anjir. Nah, itu yang mau tanyain. Nah, itu gimana kalau sudut pandang lu itu? Aneh ya, menurut gue itu musik yang positif menjadi negatif itu kan ya. Iya. Kan gue bilang tadi kan, musik itu yang dipandang positif itu bisa jadi negatif. Contohnya kayak gitu aja. Di tempat sholawat pun kayak
misal kayak ada Habib siapa gitu di situ yang bersolawat, tiba-tiba di situ ada yang tawuran kayak gitu kan, aneh banget itu. Musik yang positif jadi negatif kan. Iya, dan kalau gua langsung aja yang tawuran di solawatan dan yang joget-joget itu laki-laki sama perempuan jadi satu, belum halal. Nah, itu orang tolol itu jelas. Anda melakukan zina di tempat yang sangat indah. Itu kan anjir, apa ya, harusnya itu acara yang enak gitu, bersih, terus emang menenangkan hati, bersolawat, kan bersolawat kita, kan. iya kan, bersolawat, tapi kok malah di situ Tempat joget-joget. zina anjir. Iya, Pacaran di situ. terus ada yang joget-jogetan kayak di apa? Kayak Ya, dilecehin gitu loh Iya, acara walaupun kayak menurut gue tuh juga itu bagus, soalnya kayak solawat itu memperkenalkan kepada anak-anak muda yang dulunya nggak suka solawat jadi suka solawat kayak gitu. Tapi itu keterlaluan anjir kalau sampai tawuran. Iya, ya itu Aneh. nggak tahu dah gua gimana ya, kayak anak perempuan aja ada undang-undangnya, dilecehin bisa dilaporin. Iya, gitu benar. kan. Itu kan juga peraturan negara juga kan. Apalagi ini tempat acara yang dikhususkan untuk menyanjung Nabi Muhammad, Iya. bersolawat kepada Nabi Muhammad. Misal dibandingkan aja ya, ini kayak konser-konser yang kemarin diperdebatkan lagi, yaitu tentang apa itu kemarin, lupa gue, pokoknya itulah diperdebatkan, tapi di situ nggak ada kekacauan yang kayak tawuran gitu, nggak ada, bukan kayak gimana ya, cuman kalau dibandingkan sama itu kan negatif, itu juga vokalisnya itu LGBT, itu tempat yang negatif ya secara apa ya, secara itu. Cuman kalau dibandingkan dengan solawat bisa tawuran itu nggak masuk akal anjir. Iya, itu nggak tahu lagi dah gua. Masa ya iya sih kita sholawat sambil tawuran kan? Nah itu contoh musik yang halal menjadi haram itu. Nah itu gitu ya. Semoga aja ya apa masyarakat kita lebih ini lagi dah, logikanya kepake lagi. Iya benar. Nggak bisa menyesuaikan tempat. Bisa. Kalau kalian emang pengen tawuran ya cari musuh lah, jangan di tempat sholawat juga anjir. Iya ya, gimana ya anjir, masa gitu kan udah bisa enggak ini, udah enggak bisa berkata-kata lagi gua. Aneh banget, aneh. Nah dari kita tadi ngobrol nih kan pasti ada kesimpulannya. Nah menurut gua kesimpulannya itu kalian jangan terlalu fanatik tentang musik lah. Nggak usah kayak ikut-ikut campur, tergantung kalian aja sudut pandang kalian, itu musik itu bikin kalian nyaman atau enggak gitu, jadi kayak personal kalian aja suka apa enggak gitu aja sih. Nggak usah kayak misal kalian suka itu musik yang kalian suka itu dihalal-halalkan, terus musik yang enggak kalian suka itu diharam-haramkan, itu jangan. Dari musik yang nggak kalian suka itu pasti ada orang yang menyukainya. Ya kalau menurut gua sih, kalau menurut lu kan gitu kesimpulannya, dan kalau kesimpulan gua sih gini ya, orang yang menghalalkan musik ya boleh mempunyai pendapat itu, karena juga bisa kita kembalikan lagi kan, itu nggak ada ini dalil yang mutlak musik halal atau musik haram gitu kan, nggak ada. Jadi itu juga pendapat kalian masing-masing, yang mengharamkan juga pendapat kalian, dan yang terpenting itu jangan suka menyudutkan pendapat orang lain gitu loh. Iya, paling nggak kalian terimalah itu, walaupun nggak kalian pakai itu, tapi hargain lah. Iya, dan ya itu
menurut gua udah paling aman kan kita Iya. bisa bersatu. Iya, Bisa- kalau misal kalian nggak suka itu simpen aja ke dalam diri kalian. buat aja. dilakukan. Kalian yang mengharamkan musik ya udah kalian nggak usah dengerin musik, nggak usah bermusik gitu kan. Iya. Dan yang menghalalkan juga mau dengerin juga boleh, selagi itu kan ada ini yang menghalalkan kan nggak langsung menghalalkan semua musik, nggak, tapi juga ada yang kalau musik yang seperti ini yang membuat kita negatif, yang musik-musik negatif gitu kan bisa diharamkan. Dan yang musik kayak sholawatan, kayak membuat kita itu bergairah untuk mendekat kepada Allah itu juga bisa dihalalkan. Iya, itu gitu bagus kan. itu keren. Makanya jangan sampai menyudutkan pendapat orang lain. Yang penting kita itu mempunyai pendapat sendiri-sendiri, bisa menggunakan pendapat kita sendiri-sendiri gitu guys. Nah, jadi ya gitu aja sih menurut gua. Ya udah teman-teman semua, terima kasih sudah menonton kita, yaitu para peranakan-peranakan dari Jambu Klembe ya. Iya. Nah, pokoknya intinya kalian rajin sholat. Dan terima kasih, jangan lupa like, comment, subscribe. Oke, thank you very much. Bye bye.